record dulu. Oke. Ya. Jadi ini adalah materi kita hari ini, yaitu properties of random variables. Ada beberapa subbab nanti akan kita bahas, ada nilai harapan, kovarian, korelasi, lalu ada nilai harapan bersyarat dan conditional variance ya atau variance bersyarat. Nah, itu tidak dimasukkan ke dalam subjudul karena itu adalah materi pelengkap ya, additional. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di sini nanti akan banyak menggunakan atau mengaplikasikan sebaran bersama, kemudian marginal ya, sebaran marginal, lalu sebaran bersyarat ya yang sudah kita pelajari di pertemuan 2 kemarin gitu ya. Nah, sebelum memulai materi saya tertarik ini ada quotes ya dari Cyrezhev. Kalau kalian belum kenal dengan yang namanya Cyrezhev, beliau ini adalah orang yang sangat berbaik hati gitu ya, sangat generous karena beliau mendirikan University of the People. Jadi ada university yang dibangun bisa menerima murid secara online, mereka free tuition, jadi tidak ada bayar ya, tidak membayar SPP atau apapun, dan itu bisa diakses ya oleh seluruh orang di dunia. Nah, namanya The University of People. Gitu, ya. Cyrezhev ini. Nah, ini quotes dari beliau. When you educate one person, you can change a life. When you educate many, you can change the world. Gitu ya. Dan ini betul sekali ya. Dan setiap kita bisa melakukan peran mulia ini gitu ya. Setiap kita mengedukasi atau membantu seseorang untuk mengetahui sesuatu ya atau belajar, kita dapat mengubah hidupnya gitu ya. We can change life menjadi lebih baik. Nah, apalagi kalau kita mengedukasi banyak orang gitu ya, maka kita akan bisa mengubah dunia gitu ya. Jadi pentingnya kita mentransfer ilmu pengetahuan yang kita punya. Apapun itu ya, sekecil apapun yang kalian tahu, itu bisa di-share kepada orang lain gitu ya. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, pertama kita akan lihat dulu tentang nilai harapan ya atau conditional expectation. Expectation ya, value, expectation value. Nilai harapan, expectation value. Nah, mungkin kalian pada saat tingkat 1 ya di pengantar teori peluang sudah ketemu dengan makhluk ini ya. Nilai harapan, varian itu sudah ketemu ya. Kalau kalian belajar Pauba Acak itu ada tuh menghitung nilai harapan dan varians ya dari Pauba Acak. Ya kan ya. Kalau dengan cara yang langsung itu dengan sigma x fx gitu ya. Kalau Pauba Acaknya diskrit. Kemudian kalau Pauba Acaknya kontinu, menghitung nilai harapannya adalah dengan integral x fx dx kan gitu ya. Materi tingkat 1 ya. Nanti kalau ada yang lupa silakan dibuka lagi catatannya ya. Mencari nilai harapan. Nah, kalau di statistika inferensia karena di pertemuan kedua kita sudah belajar tentang sebaran bersama ya, artinya kita memiliki lebih dari satu Pauba acak. Misalkan di sini Pauba acaknya ada X1 sampai XK, maka kita punya vektor X gitu ya. Ini dicetak tebal, ini artinya vektor X gitu ya. Jadi di dalamnya ada X1 sampai XK. Kemudian ini adalah join PDF-nya atau sebaran bersama ya. F kecil, X kecil 1 sampai X kecil K gitu, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa ini adalah sebaran bersama dari sebanyak K Pauba Acak. Nah, berarti ini konsep yang dulu kalian pelajari di pengantar teori peluang itu diperluas. Ya, kalau dulu waktu belajar pengantar teori peluang mencari EX, kalau diskrit maka sigma X Fx kan gitu ya. Kemudian kalau kontinu tadi seperti yang saya sampaikan, EX sama dengan integral X Fx dx kan gitu ya. Nah, karena kita punya sebanyak K Pauba Acak, maka konsep itu diperluas. Nah, sekarang kalau misalkan kita mencari ekspektasi dari U X1 sampai XK. Apa sih Bu? U X1 sampai XK
Nah, ini adalah vektor dari Pobacak Y. Ya, jadi fungsi dari X. Fungsi dari X. X1 sampai Xk. Nah, berarti kalau ada sebanyak K Pobacak, ya di sini sigmanya ada sebanyak K. Sigma, 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 gitu ya, ada sebanyak K. Lalu ini adalah U, X1, X2 sampai Xk. Lalu di sini F, X1 sampai Xk. Gitu. Ya, jadi sebenarnya analog ya, seperti yang kalian sudah pernah terima di pengantar teori peluang ya. Kalau pengantar teori peluang waktu itu mencari EX sama dengan kalau diskrit ya, kalau diskrit sigma gitu ya, sigma X dikali Fx kan gitu ya. Nah, kalau ini ada banyak X-nya, ya ininya dia menjadi U X1 sampai Xk ya. Fx-nya juga menjadi join PDF ya, atau sebaran bersama dari X ya. Begitu juga yang continue. Ya, jadi seperti itu juga. Tinggal integralnya diganti dengan sigmanya diganti dengan integral untuk continue gitu ya. Nah, ini konsep dari nilai harapan bersama dari Paubaca. Nah, ada sifat-sifatnya dari nilai harapan bersama Paubaca. Misalkan yang pertama, kalau kita melihat di sini ya, ini adalah nilai harapan dari penjumlahan maupun pengurangan ya, dari nilai harapan gitu ya, atau nilai harapan dari penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi ya, fungsi yang masing-masingnya ada X dan Y. Nah, kalau seperti ini maka berlaku ini sama dengan penjumlahan atau pengurangan nilai harapan ya. Jadi nilai harapan dari penjumlahan atau pengurangan sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari nilai harapan gitu ya. Jadi berlaku sifat seperti ini. Oke. Nah, akibatnya apa kalau GXY dan HXY-nya ingin kita ganti ya. Misalkan GXY kita ganti dengan GX, kemudian HXY kita ganti dengan HY. Ya, berarti di sini kita anggap Y-nya konstan, kemudian di sini kita anggap X-nya konstan. Ya, jadi fungsinya hanya tergantung dari Y, ini juga hanya tergantung dari X. Maka kita bisa mencari nilai harapan dari penjumlahan maupun pengurangan GX dan HY. Ini adalah penjumlahan atau pengurangan dari nilai harapan GX dan nilai harapan HY. Ya. Seperti itu. Berlaku juga untuk ketika kita substitusi GXY ini dengan suatu Paubaca X dan HXY dengan suatu Paubaca Y. Gitu ya. Sama saja. Ya. Ini adalah sifat-sifat dari nilai harapan. Ya. Nah, ketika X dan Y saling bebas, nah kalian ingat ya, syarat untuk mengecek kebebasan itu adalah dengan melihat apakah syarat batas gitu ya, tidak bergantung, dan apakah perkalian dari marginal sama dengan join PDF ya, seperti yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Itu dua syarat itu harus terpenuhi dua-duanya. Oke. Nah, kalau kita sudah buktikan bahwa X dan Y ini saling bebas atau independen, maka nilai harapan dari X dikali Y ini akan sama dengan EX dikali EY. Gitu. Ya, jadi nilai harapan bersama X dan Y ini sama dengan nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Gitu, ya. Ini syaratnya harus X dan Y-nya independen. Gitu, ya. Nah, ini berlaku juga kalau kita mau mencari ini nilai harapan dari GX dikali HY. Ya. Maka ini ekspektasi bisa masuk ke dalam ya. Kalau X dan Y-nya independen, ya, X dan Y-nya independen, maka ini menjadi ekspektasi GX dikali ekspektasi HY. Gitu, ya. Ingat dua sifat ini hanya berlaku ketika X dan Y-nya independen ya, atau saling bebas. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan saya punya X dan Y, ini Paubaca, join PDF-nya seperti ini. Ini berarti X dan Y Paubaca continue ya. X dan Y Paubaca continue, ini join PDF-nya.
domain asalnya diketahui X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1. Nah, di sini diminta memeriksa apakah ekspektasi XY ini sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, berarti kita harus hitung ekspektasi XY, kemudian kita hitung ekspektasi X, lalu kita hitung ekspektasi Y. Gitu ya, baru kemudian kita cek apakah kondisi ini terpenuhi. Gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu ekspektasi XY atau ekspektasi bersama dari X dan Y. Ya. Oh, gampang banget, Bu. Nah, di sini saya tulis rumus umumnya ya. Ekspektasi XY atau nilai harapan bersama antara X dan Y seperti ini. Karena ini kontinu, maka di sini double integral ininya apa? XY. Oh, berarti di sini X kecil, Y kecil gitu ya. F XY. Fx, Y. Ini join PDF-nya ya. Ini join PDF-nya. Lalu di sini dx, dy. Seperti itu. Ini batas untuk X berarti 0 sampai 2. Lalu yang di luar ini batas untuk Y berarti ini 0 sampai 1. Gitu ya. It's very easy ya. Sangat mudah. Sangat mudah ya. Kalian bisa lihat di sini. EXY, oh berarti di sininya double integral XY dikali FXY dx dy. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana Bu mencari ekspektasi X? Wah, ini E-nya gede banget ya. Susah ya nulis kalau di slide itu ya. Nah, seperti ini. EX ya berarti kita bisa menggunakan rumus ada dua cara nih. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan double integral. Berarti di sini double integral X, lalu F X, Y. Nah, kemudian dx, dy. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini sama ya, ini batas untuk X-nya 0 sampai 2, lalu batas Y-nya 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini bisa kita gunakan kalau kita sudah punya marginal PDF dari X. Ya, jadi seperti ini. Integral X. Nah, ini kita gunakan marginal PDF dari X. Nah, seperti ini. dx. Gitu ya. Ini batas X, yaitu 0 sampai 2. Gitu, ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang atas ya dengan menggunakan double integral tapi di sini dx dy dan di sininya fxy. Atau kalau sudah dapat marginal X, maka langsung aja pakai ini ya, integral X fx dx. Begitu pula untuk mencari EY. Ya. Untuk mencari EY, bisa pakai rumus yang pertama, yaitu double integral Y dikali fxy dx dy. Atau kalau sudah dapat marginal PDF dari Y, kita bisa gunakan rumus kedua. Ya. Integral Y f y dy. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, karena ini kita belum menghitung marginalnya, ya, belum menghitung marginal PDF dari X maupun marginal PDF dari Y, maka kita gunakan yang double integral. Ya. X dikali fx y, berarti X kuadrat, gitu ya, 1 plus 3Y kuadrat per 4 dx dy. Nah, ini kalau double integralnya diselesaikan, hasilnya 4/3. Ya. Begitu pula EY-nya. Ya. EY-nya juga kita bisa selesaikan. Ini double integral Y dikali fxy. Berarti di sini xy dikali 1 plus 3Y kuadrat per 4 dx dy. Hasilnya 5/8. Setelah itu baru kita bisa cek apakah perkalian dari EX dan EY ini sama dengan EXY. Oh, ternyata sama. Ya. Ternyata hasilnya sama. Tadi EXY-nya adalah 5/6. Ya kan? 5/6 EX dikali EY juga 5/6. Oh, berarti terpenuhi nih ya. Terpenuhi EXY sama dengan EX dikali EY ya, terpenuhi. Nah, dari sini kita berarti juga bisa menyimpulkan bahwa X dan Y saling bebas ya atau saling independen.
seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Menghitung nilai harapan bersama dan nilai harapan X maupun nilai harapan Y, ada pertanyaan? Belum ada ya. Ini contoh untuk kasus yang kontinu ya. Nanti kalau kalian berhadapan dengan kasus yang diskrit, maka ya di sini sigma sigma gitu ya. Sigma sigma XY dikali FXY. Kalau yang EX ya berarti sigma sigma X FXY gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke kovarian sekarang. Kovarian itu ada hubungannya dengan nilai harapan ya. Jadi kita tidak bisa menghitung kovarian kalau nilai harapannya belum dihitung. Gitu, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kovarian? Jadi kovarian ini muncul ketika ada sepasang paubaca. Ya. Makanya dulu ketika di tingkat 1 kalian tidak belajar kovarian karena kan tingkat 1 kalian masih berhadapan dengan satu paubaca. Ya, X gitu aja kan. Makanya belum belajar kovarian, belum belajar korelasi gitu ya. Nah, di sini belajar kovarian dan korelasinya karena kita sudah berhadapan lebih dari satu paubah acak ya. Nah, ketika ada sepasang paubah acak X dan Y, maka kita bisa hitung kovariannya. Kovarian X, Y. Nulisnya harus seperti ini ya, kov X, Y. Atau dinotasikan seperti ini. Sigma XY gitu. Bu, saya susah nulis sigma. Ayo, latihan nulis gini ya. Nah, gini. Sigma XY. Nih ya. Ini adalah simbol kovarian. Nah, rumusnya seperti ini. Ekspektasi dari X dikurangi mu X dikali Y dikurang mu Y. Ini rumus umumnya. Tapi saya akan beritahu kepada kalian rumus yang praktis gitu ya, yang mudah diingat. Ya. Ini. Ini adalah rumus yang praktisnya. Ya. Rumus yang mudah diingat. Kovarian XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Ya. Atau kalau mau diingat dengan cara cepat, kovarian XY sama dengan EXY min EXEY gitu ya. Saya biasanya mengingatnya gitu. EXY sama dengan EX dikali X, EX dikali EY gitu ya. Nah, kalau X dan Y ini saling bebas, maka EXY sama dengan EX dikali EY kan gitu ya, sehingga hasilnya 0. Jadi kalau kalian ketemu dengan hasil penghitungan kovarian ini sama dengan 0, maka X dan Y saling bebas ya atau independen. Ya, karena nilai EXY ini sama dengan EX dikali EY. Gitu ya. Nah, ini rumus umumnya, diingat-ingat ya. Kovarian XY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY. Gitu. Nah, sehingga itu bisa kita gunakan untuk membuktikan ini. Ya, ketika di dalam kovarian ini sudah ada konstanta ya. Jadi misalkan ini menghitung kovarian AX, BY ya. Kemudian menghitung kovarian X plus A, Y plus B. Lalu kovarian X, AX plus B. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, saya akan share di itu ya, sebentar. Nggak bisa ya. Saya mau menonaktifkan pen atau gimana sih? Sebentar. Saya pause recording. Ya, ini ya. Kita akan lihat nih, kita turunkan, kita buktikan ya, kita berangkat dari sisi kiri ya. Nah, nanti sisi kiri ini kita buktikan hasilnya harus sama dengan sisi kanan. Nah, ya. Kovarian AX, BY. Nah, ingat tadi rumus kovarian. Rumus kovarian adalah ekspektasi XY min ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Berarti ini kita tulis gitu ya, ekspektasi dari AX dikali BY, gini ya, dikurangi ekspektasi AX dikali ekspektasi BY. Seperti ini. Ya. Oke, lalu selanjutnya setelah kita, ini aja ya sebelahnya. Lalu setelah itu
kita bisa selesaikan nih. A dan B ini adalah konstanta ya, maka kita bisa keluarkan dia dari ekspektasi. Nah, seperti ini ya. A dikali B dikali ekspektasi XY dikurangi AB ekspektasi X, ya, ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Seperti ini ya. AB ekspektasi XY dikurangi AB dikali ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, ini berarti kan kita bisa sederhanakan ya. Berarti ini AB dikali ekspektasi XY min ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Gitu, ya. Nah, ini sama dengan AB COF dari XY. Ya kan? Nah, ini terbukti ya untuk yang pertama. Terbukti ya. Kemudian kita coba lihat untuk yang kedua. Nah, ini kita juga bisa buktikan dari sisi kiri ya. Nah, ini berarti ekspektasi, saya mau dengar suaranya dong coba. Ada yang mendikte saya ya, saya coba panggil Arsal. Arsal. Apa Arsal ini berarti ekspektasi apa Arsal? Ya Bu, gimana? Baru Ini join coba. tadi keluar. Oh ya. Arsal ini dijabarkan menjadi apa ini? Ekspektasi dari apa? Ini dikali ini ya. X tambah A Bu. X tambah A. Bener nggak? Betul. Dikali Y plus B. Ini ya kan? Y tambah B. Betul. Ekspektasi X, Y. Ini ya. Nah, terus dikurangi Ekspektasi X tambah A dikali ekspektasi dikurangi. Y tambah B. Betul. Ekspektasi X plus A dikali ekspektasi Y plus B ya. Oke. Nah, kemudian apa yang berikutnya dilakukan? Ini dikali silang. Ya, gimana Arsal? Ekspektasi Berarti XY tambah Y BX ditambah BX tambah ditambah AY tambah AB. AY tambah AB. Oke. Min Ekspektasi X tambah A kali kita selesaikan dulu berarti yang di sini ya. Ekspektasi X ditambah A dikali ekspektasi Y ditambah B. Oke, terus? Ekspektasi X kali Y tambah B kali ekspektasi X tambah B A kali ekspektasi Y ditambah ya seperti ini ya. A ekspektasi Y. Oke. Tambah AB. Iya, AB. Ekspektasi AB sama dengan AB ya. Oke. Lalu min? Min itu ekspektasi X. Oh, ini berarti dikali ya, Bu? Ya, ini dulu berarti ya, dikali silang dulu ya. Nah, berarti ini dikali ini ya. Berarti ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Kali ekspektasi Mhm. tambah B kali ekspektasi Tambah B dikali ekspektasi. min. Min ya. No. Minnya kan kita belum, masih di luar ya. Oke, berarti ini B ya, dikali X ditambah A. Ditambah A kali ekspektasi Y. Oke. Ditambah AB. Tambah B. Yes. Seperti ini.
Oke. Habis itu dicoret, Bu. Oh iya, ada yang bisa dicoret nih ya. Mana yang bisa dicoret nih kira-kira? Kayaknya bahagia banget ya kalau ada yang bisa dicoret ya. AB, A ekspektasi Y, B ekspektasi X. Oke. Tersisanya ekspektasi X. Kita coret ini. Ekspektasi X. Ekspektasi Y. Ini ya. Kita coret. AB juga ya berarti Arsal ya. Oke, ini juga kita Iya, Bu. coret. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah ekspektasi XY min ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Sama dengan apakah ini? Kovarian X. Kovarian X, Y. Betul. Oke, terima kasih Arsal. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi ini sudah terbukti yang untuk nomor 2. Sekarang kita cek yang nomor 3 ya. Ini. Kita buktikan dari sisi kiri. Kita tulis dulu. Nah, ini. Sekarang saya mau dengar suaranya Meli. Bagaimana Meli? Ya, ini sama dengan ekspektasi ekspektasi X ekspektasi X dikali AX tambah B. AX plus B. Lalu min apa? Min ekspektasi X. Lalu dikali ekspektasi AX dikali AX tambah B. Plus B. Oke. Lalu? Tambah B. Sama dengan? Terus ekspektasi A sama dengan ekspektasi A ekspektasi X kuadrat. Oh, ada X kuadrat ya. A X kuadrat. Di sini ya, X kuadrat. Lalu ditambah plus A BX plus BX. Oh, jadi seperti ini ya, belum dikurung ya. Di sini ya berarti ya, Meli ya. Seperti ini? Ya, Bu. Oke, terus? Ya, Bu. Min? Terus di korak min ekspektasi AX kuadrat dalam kurung AX kuadrat. Oke. Terus? Plus B ekspektasi X. B ekspektasi X. Plus BX. Gimana? Seperti ini? Ekspektasinya nggak ikut, Bu. Ekspektasi AX kuadrat. Ekspektasi AX kuadrat plus BX. Seperti ini? Ya, berarti ya? Iya, Bu. Are you sure? Atau kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini, berarti tetap EX. Lalu ini yang kita kalikan dulu ya. Berarti ini adalah A. EX. Ya. A dikali EX. Ini dikeluarkan. A dikali EX. Plus B. Plus B. Gini ya. Nah, oke, sama dengan ini ekspektasinya masuk ya.
Maka ini apa? A, ekspektasi X kuadrat ya, Meli ya. Kuadrat. Iya, Bu. X kuadrat ditambah B, ekspektasi X. Ekspektasi X. Min. A. Min A ekspektasi X kuadrat Nah, plus ini B ekspektasi X. ekspektasi X dikuadratkan ya yang ini ya. Ini kan ya, ekspektasi X dikuadratkan. X dikuadratkan. Seperti ini ya. Min BEX. Min BX. BX. Ada yang bisa dihilangkan? Meli, ada yang bisa dicoret kah ini? A ekspekt enggak. B ekspektasi X, Bu. Ya, ini kita bisa hilangkan dengan yang ini ya. Oke. Iya, Bu. Nah, ini hasilnya menjadi A sama dengan A ekspektasi X. ini ada A, ini ada A. Ekspektasi. Berarti A dikali ekspektasi X kuadrat minus. Oke, berarti dikurung dulu ya, seperti ini. Min X dikuadratkan ya, Meli ya. Iya, Bu. Seperti ini. Nah, ini jadi apa, Mel? Kalau disederhanakan lagi. EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan adalah rumus varian. Varian Ya. X. Iya, berarti ini hasilnya seperti ini. Var A dikali var X. Varian X. Oke, terima kasih Meli. Ya, jadi seperti ini ya. Iya, Bu. Sudah terbukti nih. Nanti teman-teman bisa cek ya. Bisa dicoba juga. Biasanya kalau sudah ngecek dan terbukti gini jadi ketagihan ya, maunya membuktikan terus gitu ya. Tenang, nanti di soal latihan ada ya, pembuktiannya banyak, jadi bisa dicoba. Nah, ini pembuktiannya, nanti ini juga saya upload di GC ya, sebagai suplemen agar kalian nanti bisa cek lagi nih tahapan-tahapannya untuk membuktikan sifat-sifat kovarian. Gitu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang kovarian? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bu, izin Ragil, bertanya. ya, silakan Ragil. Bu, benar nggak, Bu? Varian X itu sama dengan kovarian X, X, Bu. Oh, betul sekali. Itu benar nggak, Bu? Betul sekali. Ya, betul sekali. Terima kasih, Oke, Bu. Ragil. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, kalian coba perhatikan ya di sini. Kovarian X, AX plus B. Oh, ternyata ini A dikali varian X. Nah, ini bisa saya tulis lagi di bawah sini ya. Jadi, kalau seperti ini, ya, ini tadi yang ditanyakan Ragil. Nah, ini sebenarnya adalah var X. Gitu. Jadi kovarian dari X dan X, nah itu sebenarnya varian dia sendiri gitu ya. Begitu pula kalau kita mencari kovarian dari Y, Y gitu ya. Misalkan di sini Y, Y. Y, Y. Nah, ini sama dengan var Y gitu ya. Nah, sekarang saya coba. Saya punya seperti ini nih. 2X 3X. Kira-kira hasilnya apa? Ada yang bisa jawab? Kovarian 2X, 3X hasilnya akan sama dengan 6 varian X. 6 varian X, betul. Tadi siapa yang jawab ini? Suaranya siapa tadi? Oke, saya berikan contoh lagi yang lain. Ya. Kovarian 2X plus 2Y plus 5. Apa hasilnya?
Sebentar, saya ganti. Oh ya, gini dulu deh. Apa hasilnya? Wants to answer. 2x, 2x plus 5. Hasilnya sama dengan? Siapa mau coba jawab? Izin Bu jawab. Ini suaranya siapa? Ari, Bu Ari. Ari, oke Ari. Gimana Ari? 4 varian X, Bu. 4 varian X, betul. Betul sekali. Ya, jadi plus 5-nya ini kalau menghitung kovarian lalu ada plus minus dengan konstanta, konstantanya tidak ngaruh ya. Yang ngaruh adalah yang dikali dengan konstanta. Satu lagi coba. Saya punya soal seperti ini. Ya, ada yang bisa jawab? Siapa mau coba jawab? Who wants Bu, to? izin jawab. 6 Oke, silakan. kovarian XY. 6 kovarian XY, betul sekali. 6 Tengku. kovarian XY. Yes. 6 kovarian XY ya. Betul sekali, Tengku. Masita ya tadi ya? Kovarian XY. Ya, Bu. Oke. Ya, jadi alhamdulillah ya sudah paham. Nanti kalau ketemu soal-soal seperti ini nih, kalian tidak usah bingung ya, tidak usah takut. Gampang penyelesaiannya ya. Nah, biasanya dalam soal ujian itu banyak jebakannya. Jadi pertama kalian diminta hitung kovarian XY gitu kan ya. Terus pertanyaan berikutnya B, C, D, E, F-nya tuh semuanya sebenarnya pengembangan dari rumus awal kovarian. Jadi sebenarnya bisa pakai sifat ya kalau kalian sudah paham dengan tadi penurunan rumusnya ini, nanti menyelesaikannya mudah banget ya. Oke, kalau begitu saya akan kembali ke PowerPoint ya. Saya akan kembali ke PowerPoint. Nah, nanti di PowerPoint itu juga ada contoh latihan ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini ya, tadi kita sudah buktikan bagaimana penyelesaiannya. Nah, saya kasih tunjuk dulu kepada kalian untuk latihan tentang, nih ya, nomor 1 nih. Bu, itu ternyata berarti gampang banget dong, Bu. Iya, jadi kalau kalian sudah bisa menyelesaikan nomor 1, kalian bisa menghitung yang B. Kalian juga bisa menyelesaikan yang D, E, F, G. Ya. Nah, coba yang D ini berarti nanti hasilnya akan sama dengan 15 kovarian XY. Jadi 15 kali hasil yang B, gitu kan. Kemudian yang E berarti ini hasilnya akan sama dengan yang B, ya. Yang F ini hasilnya akan 5 kali hasil yang B, ya. Kemudian yang G ini sama dengan 3 kali varian X, gitu, ya. It's very easy, ya. Kelihatannya aja, ya Allah Bu, soal banyak banget, padahal sebenarnya gampang, ya. Tidak ada yang susah, ya, semua mudah. Oke, saya kembali ke kovarian tadi. Nah, ini, ya. Oke, kalau begitu ini bisa dibungkus ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan move to next slide. Nah, ini sekarang kaitannya dengan varians ya. Jadi ada covarian, lalu ada juga varians gitu ya. Jadi kalau kita punya 2 peubah acak nih, seperti yang tadi ada peubah acak X dan Y gitu ya. Nah, bagaimana menghitung varian dari X plus Y? Menghitung varian dari X ditambah Y ini sama dengan varian X ditambah varian Y ditambah 2 kovarian X, Y. Gitu. Ya. Bu, ini selalu ditambah? Iya, selalu ditambah. Lalu di sini, nah ini bisa tandanya menjadi minus kalau di sininya min. Ya. Gitu ya. Jadi kalau varian X min Y, nah ini akan sama dengan varian X plus varian Y min 2 kovarian XY. Gitu.
Ya. Nah, ketika X dan Y saling bebas atau independen, maka kovariannya kan 0. Ya. Kovariannya 0 kalau X dan Y independen, sehingga rumus varian X plus Y menjadi hanya seperti ini saja. Ya, kalau X dan Y-nya saling bebas. Gitu, ya. Jadi ini adalah rumus varian dari penjumlahan dua buah paubah acak. Kalau varian dari selisih, varian X min Y, maka var X plus var Y min 2 kovarian XY. Gitu. Oke. Nah, ini adalah rumus umumnya. Ya. Rumus umumnya ketika menghitung varian dari penjumlahan ataupun selisih. Rumus umumnya seperti ini. Jadi var AX plus BY, A maupun B ini adalah konstanta. Ya. Rumusnya adalah A kuadrat varian X ditambah B kuadrat varian Y plus, ya ini plus, maka di sini plus, 2AB kovarian XY. Gitu, ya. Ini harusnya ada komanya di sini. Kovarian X, Y. Gitu, ya. Nah, akibatnya ketika X dan Y-nya ini saling bebas, kovariannya nilainya 0, maka ini hasilnya adalah varian AX plus BY sama dengan A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y, ya, karena kovariannya 0. Begitu pula ketika mencari varian AX min BY, nah, karena kovariannya 0, ya ini min 0, ya, hasilnya sama saja. Ya. Gitu. Nah, ini kalau hanya ada dua paubah acak, X dan Y. Ya. Bagaimana ketika ada sebanyak N kecil paubah acak yang saling bebas? Ya, berarti menghitung varian dari A1 X1 plus A2 X2 sampai seterusnya AN XN sama dengan A1 kuadrat var X1 ditambah A2 kuadrat var X2 dan seterusnya sampai AN kuadrat varian XN. Ya. Ini adalah rumus menghitung varian, ya, penjumlahan maupun selisih, ya, dari paubah acak yang lebih dari satu. Gitu, ya. Nah, ini ada contoh yang kasus diskret. Tadi kita sudah lihat kasus kontinu, ya. Yang pelari tadi, ya, menghitung EX, EY. Sebentar. Yang kasus yang tadi itu kan kita dapatkan, sebentar, saya kembali ke kasus yang ini. Ini, ya, yang ini kasus kontinu, ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat EXY, lalu EX dan EY dapat. Pertanyaan saya, berapa nilai kovarian dari XY untuk kasus ini? Ada yang bisa jawab? Kovariannya berapa? 0, Bu. 0, betul, ya. 0 karena X dan Y-nya independen. Betul sekali. Oke, that's good, ya. Oke, nah. Sekarang kalau kita lihat yang kasus diskret, ya. Kasus diskret yang ini, ya. Ini kebetulan dalam soalnya sudah diketahui sebarannya, ya. Jadi ini tabel dari distribusi peluang gabungan. Ini, ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, ini F00 sama dengan 3/28, F10 sama dengan 9/24, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah cari kovarian X dan Y. Cari kovarian X dan Y. Oh, berarti kita harus hitung satu persatu, ya. Untuk X0, Y0, nah, berarti mengerjakannya nanti gini. Ini kalau nanti keluar di ujian, ya, jangan bingung. Biasanya mahasiswa setelah mahir kasus yang kontinu, pinter integral, giliran dapat soal diskret bingung. Padahal kan harusnya lebih mudah, ya. Jadi nanti di sini ditulis ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ya. Nah, berarti kita bisa hitung, ya, kovarian XY. Berarti di sini menghitung kov. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maka di sini kovarian XY-nya adalah ekspektasi dari X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ini
Ini tulis dulu aja di sini ya, saya tulis rumusnya dulu. Dikurangi EX dikali EY. Nah, berarti kalian harus buat tabel, ya. Tabel untuk menghitung EXY. Nah, nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Berarti EXY sama dengan, masih ingat rumusnya kalau diskrit? EXY sama dengan, rumusnya adalah sigma. Sigma, gitu ya. Sigma, sigma, XY dikali FXY. Nah, berarti kalau di sini X-nya 0, Y-nya 0, nah berarti di sini apa? 0 dikali 0, ya, karena X-nya 0, Y-nya 0. 0 dikali 0, F00. F00 adalah 3/28. Ya. Nah, berarti sama dengan 0 ya. 0 dikali 0 dikali angka berapapun ya dia hasilnya 0. Lalu EX-nya. Bagaimana menghitung EX-nya? Berarti di sini sigma X Fx ya, marginal X. Berarti apa? X, X-nya 0 ya, Fx-nya mana Fx-nya? Berarti F0 ya, F0. 5/14. Ya, berarti hasilnya 0 juga dong ya, karena X-nya 0. Dan seterusnya, jadi itu dibuat tabel. Ada kalau X-nya 0, lalu kalau X-nya 1, Y-nya 0, kalau X-nya 2, Y-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 1, dibuat tabel seperti ini ya, diisi dulu masing-masing untuk EXY, EX maupun EY ya, baru kemudian dicari kovariannya masing-masing ya. Sehingga nanti nilai kovariannya ada nih, masing-masing ada kovariannya, kovarian, kovarian gitu. Ya, jadi agak berbeda ya dengan yang kontinu ya. Kalau yang diskrit harus dicari tiap selnya ini ya. Karena tiap sel ini menunjukkan ini ya, join PDF gitu. Ya. Jadi seperti itu ya untuk kasus yang diskrit, nanti bisa di exercise ya sendiri. Caranya seperti tadi. Nah, ini solusinya ya, untuk yang tabel ini bisa diselesaikan seperti ini. Sorry, tadi saya ada salah ngomong ya. Ini nih, ini bukan 0. Jadi 0 sampai 2 gitu ya. Kenapa tadi saya bilang 0? Oh, tadi ini kalau ngitung sendiri-sendiri ya. Kalau ngitung manual ya. Tapi kalau menghitung dengan rumus, maka dengan rumus ini ya, sigma langsung dimasukin aja. XY, FXY, X-nya 0 sampai Y-nya 0 sampai 2 karena tadi Y-nya ada 0, 1, 2 ya. 0 sampai 2 lalu X-nya pun juga ada 0 sampai 2, maka di sini langsung 0 sampai 2 ya. Langsung masukin rumus aja bisa ya. Tidak perlu menghitung masing-masing. Nah, kalau menghitung masing-masing tadi masih harus dijumlahin ya, masih harus dijumlahin lagi. Karena nilai untuk X-nya ada 0, 1 sampai 2 gitu ya. Nih. Tadi kan saya masing-masing ini ketika X-nya 0, Y-nya 0. Nanti ketika X-nya 1, Y-nya 0 itu masing-masing gitu ya. Nanti ketika menghitung XY-nya berarti kan harus di total ya, dijumlahkan. Nah, kalian bisa pakai rumus seperti ini, bisa juga manual. Kalau manual harus digambar dulu tabelnya ya, biar tidak bingung. Gitu. Bisa juga langsung seperti ini. Kemudian EX juga ya. Kalau kita tadi sudah punya marginal X, ya maka kita gunakan saja rumus yang marginal, yang ini ya, sigma X Fx. Nah, X nilainya ada berapa? X nilainya tuh ada 0, ada 1, ada 2, Bu. Oke. Berarti kita jumlahkan
mulai dari 0 sampai 2. Nanti dimasukin satu-satu ya. 0 dikali. Sebentar. Nah ini. 0 dikali 5/14 ditambah 1 dikali 15/28 ditambah 2 dikali 3/28. Gitu, ya. Untuk memperoleh ini. Begitu pula EY. Karena kita sudah punya marginal Y, maka kita bisa gunakan rumus yang marginal, ya, sigma Y FY. Nah, marginal Y adalah yang ini, ya, berarti menghitung EY adalah 0 dikali 15/28 ditambah 1 dikali 3/7 ditambah 2 dikali 1/28, ya. Lalu dijumlahkan semua itu tadi, ya, ditambah, hasilnya adalah setengah, ya, seperti ini. Nah, bagaimana menghitung kovariannya? Berarti nilai harapan bersama dikurangi dengan perkalian EX dan EY-nya ini. Hasilnya minus 9/56. Ya. Bisa dengan cara langsung dengan rumus seperti ini, boleh, silahkan. Atau dihitung dulu manual, lalu nanti dijumlahkan untuk seluruh nilai X maupun nilai Y. Gitu. Silahkan ya. Nah, itu tadi kasus diskrit ya. Sekarang kita coba cek lagi nih. Kasus kontinu tapi kalau batasnya terikat. Waduh, ini biasanya yang dihindari mahasiswa ya. Yang ditakuti mahasiswa, Bu, batasnya terikat, Bu. Berarti harus digambar dulu dong, Bu. Iya, harus digambar dulu ya. Kalau nggak digambar boleh sih kalau sudah mahir ya. Tapi kalau masih ragu-ragu gitu sebaiknya digambar. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada 2 orang pelari, yaitu pria dan wanita. Untuk pelari pria disimbolkan dengan X, sedangkan pelari wanita disimbolkan dengan Y. Nah, ini adalah join PDF ya dari waktu mereka menempuh lomba maraton. Jadi lamanya mereka menempuh lomba maraton. Seperti ini. Join PDF-nya. Nah, ini ada batasnya ya. Oh, waduh, batas Y dan X-nya ini nih. Harus digambar dulu berarti ya. Coba kita gambar. Lihat ini, berarti ini di kuadran 1 ya, positif. Nah, ini berarti kalau saya gambar ini X, sini sumbu Y. Lalu anggaplah 1 di sini ya, di sini 0. Nanti kalau kalian menggambar harus ini ya, meskipun tidak pakai penggaris, jadi harus bisa dilihat skalanya. Nah, seperti ini. Nah, X ini kan 0 sampai 1, maka saya coba arsir. Ini adalah range. Ya, range untuk X-nya ya. 0 sampai 1 kan. Kotak ini ya. Nah, lalu di sini ada batas ini. 0 kurang dari Y kurang dari X. Nah, paling mudah gambar dulu Y sama dengan X. Kita gambar dulu Y sama dengan X. Kalau Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 1. Berarti ini seret gitu ya. Ini. Lalu mana yang memenuhi Y kurang dari sama dengan X? Gitu kan. Bu, ini kan sudah digambar di pertemuan kemarin. Ya, kemarin juga sudah waktu membuktikan itu kan. Membuktikan apakah independen atau tidak. Ya. Kalau kurang dari, ya ambil suatu titik. Gitu kan. Misalkan titiknya 0,5 kan kemarin titik B ya di sini ya. 0,5 ya, X, Y kan 0,5. Coba ya kita ambil titik deh di sini. Titik B. Titik B ini adalah 0,5. Coba. Apakah memenuhi X lebih besar dari sama dengan Y? Oh, tidak ya. Tidak. Nah, ini soalnya agak beda dengan yang kemarin ya. Batasnya nih saya bedakan. Kalau kemarin kan X kurang dari Y. Nah, kalau ini saya ubah. Y kurang dari sama dengan X. Oh, tidak, Bu. Kalau di sini 0 sama dengan setengah, ini nyatanya berarti kalau seperti ini, X kurang dari, gitu kan, kurang dari Y. Padahal yang diminta ini X lebih dari Y. Berarti yang diarsir adalah yang C.
sini. Ya. Itu ya, makanya perlu digambar kalau hanya pakai filling bisa salah ya. Jadi seperti ini yang diarsir. Berarti domain dari join PDF ini adalah ini loh. Segitiga ini. Ya. Nih, gitu. Oke, kita sudah menggambar. Sekarang, bagaimana mencari fxx? Nah, mencari fxx berarti integral, ya ini, integral fxy diintegralkan terhadap apa? Kalau mencari fxx berarti diintegralkan terhadap y ya. Ini fxy dy. Nah, dy. dy berarti yang vertikal ini ya. Saya pakai warna hijau deh. Green. Yang vertikal ini dy. Ke sana, ya. Oh, berarti batas y-nya dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan x. Ini kan tadi garis y sama dengan x. Berarti ini integral 0. Di sini adalah x. Gitu. Ya. Nanti silakan dicek. Apakah hasilnya sama dengan 4x pangkat 3? Nanti kalian cek ya. Nah, kemudian untuk mencari FYY. Mencari FYY berarti harus diintegralkan terhadap x. Maka ini integral fxy dx. Ya. dx itu berarti yang horizontal. Saya coba pakai warna yellow. Yang ini ya. Nah, vertikal. Berarti batas x-nya dari y nggak kelihatan ya. Dari y sampai 1. Ya. Nggak kelihatan. Oke, saya tebalkan dengan warna ini deh. Dari y sampai 1. Ya. Ini kan tadi ke sana ya. X sama dengan y sampai x sama dengan 1. Ya. Nanti silakan dicek. Apakah betul ya hasil integralnya sama dengan ini? Nah, caranya seperti itu. Ya, kalau batasnya terikat harus digambar dulu. Nah, ini ya. Ini langsung saya potong ya hasil akhirnya ini. Jangan lupa domainnya ya. Nah, tadi x-nya ya 4x pangkat 3, x-nya 0 sampai 1. Kemudian y-nya juga ya, y-nya ini 0 sampai 1. Nah, kalau kita sudah peroleh marginal PDF, maka kita bisa gunakan untuk menghitung EX, menghitung EY. Ya. Ingat rumusnya, menghitung EX. Berarti integral X, Fx, dx. Dengan batas integralnya 0 sampai 1. Lalu menghitung EY, berarti integral Y dikali Fy, dy. Dengan batas integralnya Y-nya 0 sampai 1. Sehingga inilah hasilnya. Ya. Itu ada lagi. Kan kalau mencari kovarian harus hitung juga EXY, kan gitu ya. Mau bisa, gampang. Kalau sudah digambar, kita pede nih mengerjakannya. Nah, kalau ekspektasi XY, ini ada X dan Y, berarti ini double integral. Ya, double integral XY dikali FXY. Ya, Fx, Y, dx, dy. Nah, berarti sekarang kita lihat dx yang horizontal ya. Sini. Berarti x-nya dari y sampai 1. Nah, ini untuk y 0 sampai 1. Gitu ya. Nanti ini silakan nih diselesaikan. Ya. Oke. Nanti kalau sudah berarti kovariannya ya hasil dari ini dikurangi perkalian hasil dari EX dan EY. Gitu. Ya.
Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Next. Nah, ini hasilnya nanti kalau diselesaikan 4/9. Sehingga kovariannya adalah 4/225. Nanti silakan dicek. Oke. Ini ada soal lain ya, contoh kalau diketahui varians, kemudian covariance dari peubah acak X dan Y, maka kita bisa mencari varians dari peubah acak Z. Ya, var Z sama dengan varian 3X min 4Y plus 8. Nah, ini pakai sifat tadi ya, varians tadi. Maka ini varian dari konstanta adalah 0, maka ini varian 3X min 4Y sama dengan 3 kuadrat var X ditambah 16 var Y dikurang, karena ini minus ya, min 24 kovarian X, Y. Gitu ya. Ini harusnya ada komanya ini. Ini komanya ketinggalan. X, Y. Tinggal disubstitusi saja angkanya ya, sehingga hasil akhirnya adalah 130. Ya, ini termasuk mudah ini. Tinggal mensubstitusi saja. 24 dari mana? Ada yang bisa jawab? 24 dari mana? 2 dikali 3 dikali min 4. Betul. Ya, ini minus 24 ini adalah dari 2 dikali 3 dikali min 4. Ya. 2 min 2AB. Ya, A-nya adalah ini, B-nya ini. Oke. Nah, kita masuk ke korelasi sekarang. Ya. Karena tadi kita sudah menghitung nilai harapan, kita sudah menghitung kovarian, maka kita bisa menghitung korelasi. Ini rumusnya. Rho, ini dibaca rho ya. Rho. RHO. Ada juga yang menuliskan roh. Waduh, kalau roh bahaya nih ya. Takutnya roh gentayangan atau apa gitu kan. Rho ini ya, seringnya disebut rho. Nah, rho ini adalah kovarian XY dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Ya. Nah, kalau X dan Y saling bebas, tadi kan kovariannya 0. Sehingga korelasinya pun 0. Ya. Korelasi 0 itu artinya X dan Y tidak berkorelasi. Ya. Oleh karena itu, ketika X dan Y saling bebas, maka kovariannya pasti 0 dan korelasinya juga pasti 0. Itu kan gitu ya, kalau saling bebas. Kamu sama aku udah nggak ada hubungan, gitu kan. Udah saling bebas, kamu udah nggak ada hubungan sama aku, kita nggak ada korelasi. Nah, gitu ya. Nanti kalau putus sama pacarnya bilangnya gitu. Kita sudah nggak punya kovarian, kita nggak punya korelasi ya, sorry ya. Gitu. Ya. Untuk memudahkan mengingat gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Bu, ini standar deviasi dapat dari mana? Ini adalah akar dari varian X dan ini adalah akar dari varian Y. Gitu. Oke, ini adalah korelasi. Nah, sehingga kalian sudah bisa mengerjakan soal latihan ini ya. Yang A gampang ini, kemudian yang B, yang C korelasi berarti tadi diperoleh dari kovarian dibagi akar standar deviasi ya. Bu, kan variannya belum ada. Ya berarti dihitung. Nah, berarti untuk yang C kalian harus menghitung ekspektasi dari X kuadrat ya. Lalu ekspektasi dari X. Kemudian kalian juga harus menghitung ekspektasi dari Y kuadrat. Ya, lalu hitung ekspektasi dari Y. Kenapa, Bu? Kan kalian harus cari varians, ya. Varians diperoleh dari ekspektasi X kuadrat min EX dikuadratkan. Itu untuk yang X. Sedangkan varians yang Y, ekspektasi dari Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan. Gitu kan. Baru nanti setelah dapat variansnya diakarkan ya untuk memperoleh standar deviasi X maupun standar deviasi Y. Baru dapat diperoleh koefisien korelasi gitu. Ya. Nah, Bu, ini gimana nih cara menghitungnya kalau yang ini? Oh, ya gampang. Ini continue berarti integral X kuadrat dikali Fx dx ya kalau sudah punya marginal
X-nya. Tapi kalau belum punya, ya pakai double integral. Ya, double integral X kuadrat. Ya, ini tergantung ininya nih, yang di dalamnya apa. Ya, X kuadrat dikali fxy dx dy. Gitu ya. Dan hati-hati dalam soal ini, X dan Y-nya bergantung. So, you have to be careful. Ya. Kalau ekspektasi Y kuadrat, Bu, ya sama. Double integral dikali, ya, double integral dari di sini Y kuadrat fxy dx dy. Gitu caranya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita masuk ke additional material. Ya. Nggak ada? Alhamdulillah berarti bisa semua ya. Aman berarti ya. Oke. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 ini sebagai responsi hari ini ya. Gampang banget itu. Kemudian nomor 5, wah ini tadi yang pengen membuktikan ini silakan nanti bisa dilanjutkan yang nomor 5 ya. Kemudian nomor 6. Nah, soalnya cukup itu yang 6. Nanti ada tambahan lagi untuk yang bersyarat ini tapi nggak banyak ya. Mana ya soal latihannya? Nah ini ya ada 1, 2, 3. Cukup 3 saja ya, nggak banyak untuk yang nilai harapan bersyarat maupun varians bersyarat. Oke ya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan begitu dalam maupun detail karena ini sifatnya pelengkap ya. Karena kalian sudah belajar conditional PDF ya, maka kalian juga harus tahu bahwa kita juga bisa menghitung nilai harapan bersyarat. Gitu, ya. Rumusnya seperti ini ya. Kalau tadi EY, EX gitu kan. Nah, kalau ini ada tandanya nih. Nah, given. Ya, ini artinya given. Ekspektasi dari Y syarat X. Nah, gitu ya. Kalau X dan Y-nya discrete, maka ini sigma Y dikali FY given X. Sedangkan kalau Y-nya X dan Y-nya kontinu, maka ini integral Y dikali FY given X dy. Gitu ya. Ini rumus untuk menghitung nilai harapan bersyarat. Perhatikan di sini, ini sebenarnya yang kita cari adalah apa? Nilai harapan dari Y kan ya. Maka di sini adalah Y. Gitu. Ya. Yang berubah di sininya. Kalau sebelumnya kita ini pakainya FYY atau marginal dari Y, di sini kita ganti dengan PDF bersyarat. Ya, FY given X. Bedanya di situ aja ya, dibandingkan dengan penghitungan nilai harapan yang sudah kita pelajari barusan tadi. Bedanya hanya di sini. Ini karena kita menghitung nilai harapan bersyarat. Oke. Nah, kemudian konsep ini sederhana ya, Y given X. Ini bisa diperluas kalau kita mencari ekspektasi dari GXY given X maupun kasus diskret maupun kontinu. Sebenarnya sama rumusnya, bedanya hanya di sini. Karena di sini GXY, ya tadi awalnya Y ini menjadi GXY gitu ya. Kalau di sininya sama, FY given, FY given. Gitu, ya. Lalu ada rumus umum ini ya untuk nilai harapan bersyarat. Jadi ini, ekspektasi dari ekspektasi Y given X ini sebenarnya sama dengan EY. Kemudian ekspektasi dari ekspektasi KY given X sama dengan ekspektasi KY. Kalian perhatikan, di sini berarti nilai harapan dari nilai harapan bersyarat. Ya. EE, Y given X sama dengan EY. Jadi gampang kalau ketemu EE, ini yang diambil sininya aja. Gitu, ya. Ini juga kalau ada EE, yang diambil berarti ininya aja. Seperti ini, ya. Pernah nggak Bu keluar ujian? Pernah sih ya, pernah waktu itu keluar ujian. Jadi yang A disuruh menghitung EY, lalu yang D, anak soal yang D diminta menghitung EY given X. Dia hitung itu sampai 1 lembar penuh. Nggak ketemu. Waduh, udah selembar penuh, nggak ketemu lagi. Nah, sebenarnya kan hasilnya sama dengan ini. Ya. EY given X itu sama dengan EY. Gitu. Jadi
cukup diambil sini aja. Gitu, ya. Nah, kalau X dan Y saling bebas, maka ekspektasi Y syarat X ini X-nya nggak ngaruh, ya, syaratnya nggak ngaruh. Sama ketika kita menghitung sebaran bersyarat, ya, F Y given X, kalau X dan Y saling bebas, X-nya nggak ngaruh, ya kan, ya, syaratnya nggak ngaruh. Ini pun juga begitu, syaratnya nggak ngaruh, maka ini hasilnya akan sama dengan EY, lalu ini hasilnya akan sama dengan EX, ya, seperti itu. Oke. Ini sama seperti tadi ya, kalau ada ketemu EE, HXY given X, maka ambil sininya aja. Ini sama dengan ekspektasi dari HXY. Ya. Kemudian teorema berikutnya. Nah, kalau kita mencari nilai harapan dari GX dikali Y given X, ini perhatikan given-nya X, maka di sini ini juga merupakan konstanta, maka dia bisa keluar dari ekspektasi. Ini menjadi GX dikali ekspektasi Y given X. Seperti itu, ya. Ini sifat-sifat. Ini juga sifat-sifat ya, kalau kita mau mencari ekspektasi dari penjumlahan fungsi dengan syarat X, sama saja kita mencari ekspektasi dari G1 given X ditambah ekspektasi G2 given X. Ya. Begitu pula ini. Tadi sudah nih ya, ini syaratnya X. Maka fungsi yang mengandung X ini konstanta, dia bisa keluar ya dari ekspektasi. Hasilnya menjadi G2X dikali ekspektasi G1Y given X. Oke. It's very, very easy ya. Nah, ini ada contoh. Contoh melemparkan dua buah tetrahedra. Tetrahedra itu limas segitiga. Ya. Tetrahedra itu bangun dengan 4 sisi, ya, jadi bisa dibilang limas segitiga. Yang diamati sebagai pembacak, X merupakan angka yang keluar pertama, lalu Y adalah angka yang terbesar atau sama dengan gitu. Ya. Jadi kalau ada 4 hedra dikasih nomor 1, 2, 3, 4, kemudian 2 buah tetrahedra itu dilantunkan, maka kemungkinan outcome-nya kan 1, 1, gitu ya. Lalu 1, 2, dan seterusnya. 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, yang diamati ini, ya, X-nya adalah the number on first, jadi angka yang keluar pertama ini nanti menunjukkan X-nya. Lalu Y-nya adalah angka yang paling besar dari dua angka itu. Berarti ini kalau yang keluar outcome-nya 1,1, berarti Y-nya sama dengan 1. Ya. Kalau keluar di sini 1,2, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, nanti kalau outcome yang keluar adalah 4,2, ya, berarti tetrahedra yang pertama keluar angka 4, tetrahedra yang kedua keluar angka 2, maka ini X-nya adalah 4, Y-nya adalah 4 juga. Ya. Karena Y ini menunjukkan angka yang terbesar dari dua buah angka yang keluar itu. Gitu, ya. Nah, lalu ini sudah merupakan tabel ringkasan ya, saya ringkas ya. Y-nya 2, 3, 4. Lalu ini adalah PDF bersyarat ya. Ketika X-nya sama dengan 2. Nah, di sini. Ya, ini X-nya sama dengan 2. Ini adalah PDF bersyaratnya atau conditional PDF-nya. Nah, yang ditanya mencari nilai harapan bersyarat, maka di sini sigma Y dikali FY given X. Ya, X sama dengan 2. Substitusi ya, berarti 2 kali setengah ditambah 3 kali seperempat ditambah 4 kali seperempat, hasilnya 11/4. Tuh, ya. Ini contoh aplikasi menghitung nilai harapan bersyarat untuk diskrit ya. Kemudian untuk continue, seperti di contoh 6 ini ya. Jadi ada join PDF, dari join PDF ini kita bisa mencari conditional PDF, ingat ya rumusnya ya. Mencari conditional PDF, rumusnya adalah join PDF dibagi marginal ya. F X, Y
seperti ini ya, dibagi dengan marginal. Marginalnya yang mana? Yang sebagai given-nya. Nah, berarti ini fx. Ya, ingat ini rumusnya ya. Nggak boleh lupa, harus selalu ingat. Sehingga diperoleh ini. Ya, nanti bisa kalian cek hasilnya sama dengan ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari nilai harapan bersyarat? Nah, mencari ekspektasi dari Y given X. Berarti di sini integral Y dikali FY given X DY. Ya, ini hasilnya. Nanti bisa dicek ya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian variance juga ada, conditional variance ya, ada conditional expectation atau nilai harapan bersyarat, berarti ada juga conditional variance. Rumusnya seperti ini ya. Ini rumus umum dipakai. Ini rumus yang dipakai, jadi varian Y given X sama dengan ekspektasi dari Y kuadrat given X dikurangi ekspektasi Y given X dikuadratkan. Jadi analog seperti rumus yang kalian kenal pada saat menghitung varians ya. Varians Y sama dengan EY kuadrat min EY dikuadratkan. Gitu ya. Tinggal kalau conditional variance ya tinggal ditambahkan dengan given X gitu ya. Terus given X, di sini juga given X gitu. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ini juga ada tambahannya ya. Jadi kalau kita menghitung var Y, ketika X dan Y tidak saling bebas, maka menghitung varian Y-nya adalah ekspektasi dari varian Y given X ditambah varian dari ekspektasi Y given X. Ya, atau dengan cara menghafal cepat itu begini. Varian Y sama dengan nilai harapan dari varian bersyarat ditambah varian dari nilai harapan bersyarat. Gitu. Ya, jadi lebih mudah diingat ya. Ini tidak ya, ini saya skip, ini tidak perlu. Nah, ini contoh menghitung varian bersyarat ya. Ini rumusnya tadi ya, varian X given Y sama dengan ekspektasi dari X kuadrat given Y dikurangi ekspektasi X given Y dikuadratkan. Seperti ini. Berarti tinggal menghitung masing-masing ya. Kalau kita mau menghitung yang ini ya, ekspektasi dari X kuadrat given Y, nah berarti kita menggunakan rumus yang tadi tuh ya, mencari nilai harapan bersyarat. Berarti apa? Integral X kuadrat F X given Y. Ya. Seperti ini. DX apa DY? Coba, siapa yang bisa jawab? DX apa DY? Wants to answer? Pas, Bu. DX, betul, DX. Kenapa DX? Karena kan di sini Y-nya given. Y-nya bukan paubaca, karena dia given. Ya. Sehingga yang merupakan paubaca adalah X-nya. Ya, maka di sini integral X kuadrat Fx given Y dx. Ya. Kalau yang ini, berarti di sini integral X dikali F X given Y dx gitu ya. Ini batasnya batasnya terikat. Tuh berarti harus digambar dulu ya agar bisa menentukan batasnya ini. Gitu ya, kalau kita gambar di sininya X, lalu di sininya Y. Batasnya 0 sampai 1 ya. Di sini 1, di sini 1, di sini 0. Nah, kotak beginilah ya. Nah, berarti mana nih? X yang kurang dari Y itu yang mana? Tadi kan kita gambar garis gini dulu ya. Mana yang diarsir atas atau bawah? Atas, Bu. Atas. Betul ya, diarsir yang sini ya. Berarti kalau kita menghitung ini dx itu berarti yang vertikal. Ini tadi garis X sama dengan Y. Seperti ini berarti batasnya adalah apa? Oh, dx. X sama dengan 0 sampai Y, Bu. 0 sampai Y.
dx ya, ke sana ya, 0 sampai y, betul. Y. Yes. Oke, that's good. Ya. Ini juga ya, 0 sampai y. Ya, kenapa Bu? Oh, ini karena dx. Dx kan berarti horizontal. Seret, ini ya. X-nya dari 0 sampai X sama dengan Y. Gitu. Ya, nanti bisa dicek nih hasilnya. Ya, apakah benar atau tidak seperti ini. Ya. Oke, ya, ini contoh ya untuk conditional variance kasus menghitung variance bersyarat untuk kasus kontinu ya. Ini lanjutan nih ya. Ini lanjutan dari soal ini. Misalkan kita diminta mencari peluang bersyarat. Mencari peluang X 0 sampai setengah dengan syarat Y-nya 3/4, ya berarti kita integralkan conditional PDF-nya ya dengan Y-nya 3/4, lalu dx ya, X-nya 0 sampai setengah. Gitu, ya. Kemudian ini juga, kalau kita menghitung peluang X 0 sampai setengah, oh berarti ini nggak pakai syarat-syarat. Kalau nggak pakai syarat, ya berarti kita integralkan marginal PDF-nya. Bisa dipahami ya. Kalau ada syarat, yang kita integralkan adalah conditional PDF. Kalau tidak menggunakan syarat, yang kita integralkan adalah marginal PDF. Oke? Seperti itu ya. Nah, ini soal latihan tambahan ya. Jadi total latihannya ada 9 ya untuk pertemuan 3 ya. Pertemuan 9 tapi tadi yang awal-awal kan gampang itu ya. Menggunakan sifat-sifat itu sudah bisa dikerjakan ya, jadi nggak terlalu berat lah ini ya. Ada 6 ditambah 3 ya soal latihan, nanti silakan dikerjakan dan dikompilasi ya. Ingat ketika kalian mengerjakan soal latihan seperti ini anggaplah sebagai apa ya, namanya saja soal latihan ya. Anggaplah sebagai cara bagaimana kalian bisa memahami materi yang diberikan dengan lebih baik gitu ya. Jadi jangan dianggap beban. Jadi kalau kalian mengerjakan tuh, oke, ini saya kerjakan, saya mau menilai diri saya, apakah saya sudah paham atau belum, gitu, ya. Toh ini kan bukan ujian, ya. Jadi jangan terlalu terbebani dengan itu, ya. Justru kalian bikin nyaman, gitu ya. Kalian buat diri kalian nyaman untuk belajar. Kalau nggak bisa kan boleh nanya, ya. Bisa difoto, dikirim ke saya, ditanyakan, gitu, ya. Oke. Nah, ini adalah akhir dari materi ya. Nah, seperti biasa ini di akhir slide ya, saya memperlihatkan ini ada sebuah hutan bambu ya. Hijau-hijau seperti ini ya. Jadi agar kita fresh kembali setelah tadi melihat banyak cacing-cacing bertebaran ya. Oke, terima kasih. Materi untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Saya stop share. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya materinya ya. Nah, untuk responsinya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan sampai ketiduran ya, jangan sampai kelupaan untuk mengumpulkan responsi. Oke. Ada pertanyaan kira-kira tentang materi yang diberikan hari ini? No? Bisa dipahami ya semua ya. Oke, kalau begitu saya akan akhiri pertemuan Zoom kita pada siang hari ini ya. Saya akan upload nanti recordingnya di YouTube dan linknya akan saya tautkan di materi pertemuan ketiga ya. Seperti biasa. Oke, terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy, stay happy ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. You are welcome. Sama-sama. Saya izin end Zoom-nya ya. Saya akan end Zoom-nya.